Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak kelas 11? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Silakan anak. Sebelum baca kita berdoa dari hati. Doa Selanjutnya yaitu ibu absen terlebih dahulu ya. Agis Dwi Yulianti hadirin, Alfia Nur Fadila, Alia Rahma Maula, Antika Nur Masari, Fahri Tamami Ihsan, Farel Pratama Putra, Haryadi Setiawan, Muhammad Arman, Raihana Amiruddin, Santi Rahmayani, Sefiatul Julianti, Selvi Apriyati, Siti Nur Khadijah, Sri Mulyati, Fania Firkidela, Anindita Putri, hadir semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita melakukan speaking terlebih dahulu ya. Silakan kalian berdiri. Dengarkan instruksi dari ibu. Kalau ibu bilang pucuk, tangan kalian mekar. Kalau ibu bilang mekar, tangan kalian pucuk. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, ibu coba ya. Pucuk, mekar, pucuk, mekar, pucuk, mekar, pucuk, pucuk, mekar, pucuk, mekar. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Ya. Nah, di pembelajaran minggu kemarin kita telah membahas materi tentang, ada yang tahu? Ya, Fania? Hereditas. Minggu kemarin kita membahas materi tentang pola-pola hereditas pada makhluk hidup. Ada yang tahu apa itu hereditas? Ya, Fania? Itu faktor-faktor genetik yang diturunkan dari Ya, benar ya yang dikatakan Fania, bahwa hereditas itu merupakan penurunan sifat makhluk hidup yang diturunkan dari induk ke anaknya. Apa saja sih macam-macam pola-pola hereditas? Ya, Fania. yang pertama ada terus ada sama Bukan, macam-macam pola-pola hereditas. Gen letal, pindah silang, pautan seks, determinasi seks, gitu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi hereditas pada manusia. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu peserta didik mampu menganalisis penentuan jenis kelamin dan kelainan atau penyakit menurun pada manusia. Selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis konsep persilangan kelainan atau penyakit menurun pada persoalan pewarisan sifat manusia. Nah, sebelum memulai pembelajaran
akan mengadakan pretest terlebih dahulu ya. Silakan kalian kerjakan 3 soal esai. Thank you. Kasih nama, Bu? Ya, silakan kalian kasih nama di bagian atas dan kerjakan soalnya sesuai pengetahuan kalian ya. Ini maksudnya gimana, Bu? Yang nomor 1 tuh. Apa yang kalian ketahui tentang penyakit menurun? Di belakang jauh. Kenapa? Ya, boleh. Kalau nggak muat, bisa jawabannya di belakang ya. Bu kasih waktu 5 menit ya. Silakan yang sudah selesai boleh dikumpulkan.
Adik yang kapan yang boleh ditemukan ya? Siapa yang belum? Santi Bu. Santi. Aku Bu. Yes. Nanti ditungguin ya. Lanjut, pokok bahasan pada pembelajaran hari ini yaitu apa itu penyakit menurun, penentuan jenis kelamin, penyakit menurun pada autosom, penyakit menurun pada gonosom terpaut kromosom X, dan penyakit menurun pada gonosom terpaut kromosom Y. Silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Kalian tahu ini ras apa? Ras negro. Mengapa pada ras negro itu bisa terjadi albino? Adanya mutasi pada gen. Ya, siapa yang jawab? Ya, silakan Santi. Adanya mutasi pada gen C2. Ya, benar ya, karena pada ras negro ini bisa terjadi albino itu karena ada mutasi genetik atau kelainan genetik. Apa itu penyakit menurun? Ada yang tahu? Tadi yang sudah kalian jawab itu apa penyakit? Ya, silakan Karyadi. Penyakit menurun adalah penyakit yang disebabkan oleh mutasi atau perubahan genetik yang diwariskan orang tua kepada anak. Ya, benar ya. Jadi penyakit menurun itu adalah penyakit yang diturunkan atau diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Nah, penyakit menurun itu bukan penyakit yang menular. Biasanya ini disebabkan karena faktor genetik. Ada dua jenis penyakit menurun. Yang pertama itu ada autosom atau kromosom tubuh, dan yang kedua ada gonosom, kromosom seks, yang menentukan jenis kelamin. Nah, sebelumnya kita harus menentukan dulu jenis kelamin. Untuk jenis kelamin pria dan wanita itu autosom, kromosom tubuhnya berjumlah 22 pasang. 22 pasang atau setara dengan 44 buah. Pada gonosom, pada jenis kelamin pria yaitu simbolnya XY, jumlahnya itu 22 AA XY. 22 AA
artinya jumlah pasangan 22 itu setara dengan 44. 44 ditambah 2, 2-nya dari mana Bu? Dari X, Y, X dan Y. Jadi 44 ditambah 2. Hasilnya itu 46 kromosom. Nah, karena jumlah kromosom pada manusia itu berjumlah 46. Nah, pada pembentukan gametnya yaitu 22AX dan 22AY. Pada jenis kelamin wanita itu jumlah autosomnya itu 22 pasang sama seperti pria atau setara dengan 44 buah. Nah, gonosom pada wanita itu bersimbol XX, jumlahnya itu 22AA XX. Nah, dalam pembentukan gametnya itu 22AX. Bisa kita lihat gambar di depan ini yaitu pembentukan bayi laki-laki dan perempuan. Nah, di sini ada gambar sperma dan gambar apa? Ovum. Nah, sperma itu membawa 22 tambah X. Ini kromosomnya. Nah, sedangkan ovumnya itu membawa kromosomnya 22 tambah X. Nah, 22 tambah X ditambah pembentukan dari sperma dan ovum yaitu jika ditotal semua 44 ditambah XX dan lahirlah bayi perempuan karena kromosomnya X. Nah, selanjutnya yang kedua itu spermanya itu membawa 22 plus Y tambah Y dan ovumnya itu membawa 22 ditambah X. Jika ditotal semua yaitu 22 X Y. Jadilah lahir bayi laki-laki karena kromosomnya X Y. Nah, selanjutnya itu ada penyakit menurun pada autosom. Yang pertama itu ada albino. Ada yang tahu apa itu albino? Ya, ciri-cirinya yaitu berkulit putih, rambutnya juga putih. Nah, albino ini disebabkan karena seseorang tidak mampu memproduksi pigmen melanin sehingga rambut dan badannya putih. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya? Kenapa bisa putih semua? Karena tidak mampu memproduksi pigmen melanin. Nah, biasanya juga albino ini kulitnya itu sensitif karena kurangnya melanin sehingga kulitnya itu mudah terbakar dan berwarna merah. Kalian pernah tahu orang albino? Oke, nah kita lihat genotip pada wanita normal sejati yaitu disimbolkan XA besar atau bisa juga XX simbolnya. Silakan kalian bisa pilih mau yang XA besar atau XX juga boleh. Dan pada genotip pria normal sejati yaitu XA besar G dan XG. Normal carrier genotip wanitanya itu XA besar, XA kecil atau XXA kecil. Nah, pada genotip prianya itu normal carrier itu tidak ada. Nah, untuk penderita albino, genotip wanitanya itu bersifat resesif sehingga simbolnya itu XA kecil. Nah, sedangkan pada genotip prianya itu bersimbol XA kecil Y. Nah, kita lihat contoh soal. Seorang pria normal menikah dengan wanita carrier albino. Tentukan persentase kemungkinan fenotip anak-anaknya. Nah, kita cari dulu P, parental atau induknya. Nah, pada laki-laki itu simbolnya pria normal. Pria normal itu simbolnya XA besar Y menikah dengan wanita carrier. Nah, wanita carrier ini bersimbol XA besar, XA kecil. Nah, kita tentukan gametnya. Gametnya itu ya XA besar dan Y. Sedangkan pada perempuannya itu XA besar, XA kecil. Nah, kita silakan XA
XA besar dengan XA besar, XA besar dengan XA kecil, terus XA besar dengan Y, dan XA kecil dengan Y. Jadilah fenotipnya itu berjumlah 4, yaitu kemungkinan anak-anaknya atau keturunannya itu 75%. Nah, bagi yang wanita carrier albino itu berjumlah 22%. 22% dari mana, Bu? 25% dari mana, Bu? Dari 1 per jumlah fenotipnya 1, 2, 3, 4. 1 per 4 dikali 100 sama dengan 25%. Selanjutnya, penyakit menurun pada autosom yang kedua itu ada polidaktili. Apa itu polidaktili? Siapa yang jawab? Apa itu polidaktili? Kenapa? Ya, kelebihan jari ya, benar. Jadi poli itu banyak. Jadi polidaktili ini kelainan berupa bertambahnya jumlah jari tangan dan kaki melebihi jumlah normal. Nah, biasanya jumlah jari tangan kita itu berjumlah 10, sedangkan pada penderita polidaktili itu berjumlah lebih dari 10. Biasanya itu terdapat di jempol, telunjuk, kelingking. Nah, itu disebabkan oleh gen dominan. Gen dominan itu simbolnya P besar dan P besar P kecil. Kita lihat genotipnya normal itu genotipnya P kecil, yaitu bersifat resesif. Pokoknya kalau hurufnya kecil itu bersifat resesif. Sedangkan polidaktili heterozigot yaitu P besar P kecil, simbolnya itu P besar P kecil. Sedangkan polidaktili homozigot dominan itu P besar. Kita lihat contoh soal. Contoh soalnya itu seorang wanita polidaktili P besar P kecil heterozigot menikah dengan pria normal. Tentukan fenotip anak-anaknya. Kita cari variabelnya dulu. Perempuan wanita polidaktili heterozigot yaitu simbolnya P besar P kecil menikah dengan pria normal. Pria normal itu yang bersifat resesif P kecil. Nah, kita tentukan gametnya itu P besar P kecil dan P kecil. Lalu kita silangkan P besar dengan P kecil dengan P kecil. Nah, jadi kita bisa menentukan F1. F1-nya yaitu 50% polidaktili heterozigot dan 50% normal. 50% dari mana, Bu? Dari 1 per 2. Jumlah F1. F1-nya kan 1, 2. Per 2 dikali 100. Penyakit menurun pada autosom yang ketiga yaitu thalassemia. Thalassemia ini sel darah merah yang mudah pecah atau hemolisis. Ada 2 jenis thalassemia, yaitu ada thalassemia mayor dan thalassemia minor. Kalau thalassemia mayor itu penderitanya itu parah. Kalau penyakit thalassemia minor itu lebih ringan. Nah, itu memiliki gen letal yang menyebabkan kematian atau homozigot resesif. Homozigot dominan. Nah, kelainan akibat rusak atau pecahnya eritrosit berukuran kecil, lonjong, jumlah tidak normal, daya ikat terhadap oksigen rendah. Nah, selanjutnya kita lihat fenotip dari thalassemia, yaitu thalassemia mayor dengan simbol T besar H kecil, T besar H kecil. Keterangannya itu letal atau mati. Nah, kematiannya itu saat bayi. Selanjutnya itu thalassemia minor, T besar H kecil, T kecil H kecil. Nah, ini hidup, masih tetap hidup atau mengalami anemia. Sebenarnya normal itu T kecil. Nah, keterangannya hidup.
Contoh soalnya yaitu seorang pria normal menikah dengan wanita thalassemia minor. Tentukan fenotip kemungkinan fenotip anak-anaknya. Sama seperti yang tadi, kita cari dulu pria normal. Pria normalnya itu parentalnya T kecil H kecil, T kecil H kecil, menikah dengan thalassemia minor. Minor itu T besar, T besarnya 1, H kecil, T kecil dan H kecil. Lalu kita silakan. Dan hasil fenotipnya itu 50% thalassemia minor dan 50% normal. Nah, penyakit yang keempat yaitu anemia. Ada yang tahu apa itu anemia? Kekurangan sel darah merah. Iya, kekurangan sel darah merah, benar ya, atau hemoglobin. Jadi pada penderita anemia ini, karena kekurangan itu sel darah merahnya tidak berfungsi dengan baik. Nah, hal ini menyebabkan aliran oksigen berkurang ke organ tubuh. Nah, anemia ini Hb tidak normal sehingga eritrositnya itu berbentuk bulan sabit dan mudah rusak sehingga terjadi anemia. Disebabkan oleh gen dominan. Dalam keadaan homozigot dominan, S besar yang bersifat letal. Kita tentukan fenotipnya. Untuk yang normal itu simbolnya S kecil, keterangannya itu hidung. Nah, anemia heterozigot fenotipnya itu bersimbol S besar, S kecil, keterangannya juga hidung. Dan anemia homozigot yaitu S besar, keterangannya letal atau mati. Nah, selanjutnya itu penyakit menurun pada gonosom yang terpaut kromosom X. Yang pertama itu ada buta warna. Penyebab buta warna ini gen resesif atau gen CB, colorblind, pada kromosom X. Nah, buta warna ini itu tidak bisa membedakan warna. Nah, kelainannya itu terjadi pada sel gonosom yang terpaut kromosom X. Ada dua jenis buta warna. Ada buta warna parsial, yaitu tidak dapat membedakan warnanya sebagian, dan ada juga buta warna total, hanya bisa membedakan hitam putih. Kita lihat fenotip dari penderita buta warna. Nah, fenotipnya itu normal sejati, simbolnya itu X besar, dan fenotip pria itu simbolnya X besar, Y besar. Normal carrier-nya itu X besar, CB, dan pada normal carrier pria itu tidak ada. Sedangkan pada penderita buta warnanya itu simbolnya apa? X CB. Ya, selanjutnya pada prianya ya. Kita lihat contoh soalnya. Pria normal menikah dengan buta warna. Pria normalnya itu simbolnya XY, menikah dengan perempuan buta warna XGB. Nah, kita silakan kita cari gamennya X dan Y. Untuk gamet perempuan itu XCB. Nah, kita silakan X disilakan dengan XCB, terus XCB dengan Y. Nah, jumlahnya itu 50% normal carrier dan 50% buta warna. Selanjutnya itu ada penyakit menurun pada gonosom atau terpaut kromosom X, yaitu hemofilia. Mengapa hemofilia itu darahnya sukar membeku? Ya, Khadijah? Karena kurangnya protein yang membuat darah sukar membeku. Iya, benar ya. Jadi hemofilia ini darahnya sukar membeku itu dikarenakan kekurangan protein. Nah, hemofilia itu yaitu homozigot resesif hemofilia yang bersifat letal bagi wanita. Penyakit hemofilia ini dikendalikan oleh gen resesif.
yaitu dengan simbol H kecil yang terpaut pada kromosom X. Nah, kita lihat fenotipnya, normal sejati X besar, dan untuk wanita, nah untuk prianya itu X besar, Y besar, normal carrier untuk wanitanya itu X besar, H kecil. Nah, terus yang prianya itu tidak ada ya. Penderita hemofilia pada fenotip wanita simbolnya X besar, H kecil, dan pada prianya X besar, H kecil, Y besar. Ya. Contoh soalnya yaitu pria normal menikah dengan wanita normal carrier hemofilia. Tentukan kemungkinan fenotip anak-anaknya. Sama yang seperti tadi, kita cari dulu parental atau induknya, yaitu wanita normal, pria normal, simbolnya X besar, Y besar, menikah dengan wanita normal carrier hemofilia yaitu X besar, H. Lalu kita silangkan, jumlahnya itu 75%. Nah, untuk penderita hemofilia itu kemungkinan fenotipnya itu berjumlah 25%. Penyakit menurun pada kromosom yang terpaut kromosom X. Yang ketiga itu ada anodontia. Anodontia ini tidak memiliki gigi. Ini adalah gambar penderita anodontia. Nah, sedangkan ini penderita amolar, yaitu tidak memiliki gigi geraham. Genotip anodontia dan amolar ini bersifat resesif. Nah, kelainan sifat yang menyerang gigi ini disebabkan oleh faktor keturunan yang terpaut kromosom X. Genotipnya anodontia dan amolar itu hanya muncul pada genotip homozigot resesif. Nah, selanjutnya itu penyakit menurun pada kromosom yang terpaut kromosom Y. Yaitu jenis kelainan kromosom itu ada apa saja? Ada hipertrikosis atau tumbuh rambut kasar di bagian telinga dikendalikan oleh gen resesif, yaitu dengan simbol X besar, Y besar, HT. Ya, karena kenapa ditaruhnya di samping Y? Karena terpaut kromosom Y. Yang kedua ada Wergetos, yaitu jari berselaput atau yang kayak katak, dikendalikan gen resesif dengan simbolnya X besar, Y besar, WT. Nah, yang ketiga itu ada hamster gravior atau rambut seperti landak, dikendalikan oleh gen resesif. Simbolnya X besar, Y besar. Ya, baik. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ibu. Silakan kalian isi ya. Kelompok 1. Kelompok 1 itu penyakit apa? Kelompok 1. Ya, albino. Kelompok 2 penyakit polidaktili. Nah, jadi cara kerjanya kalian tentukan. Ini lihat gambar, lalu kalian tentukan ini termasuk penyakit menurun apa yang tadi sudah dijelaskan. Lalu kalian cari tentang penyebab penyakit tersebut. Ini nama penyakitnya baru? Ya. Kalian isi nama penyakitnya, lalu penyebab penyakit tersebut. Ini tuh.
Silakan kalian isi nama anggotanya ya. Siap. Nanti kalian siapkan satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan. Satu orang saja ya. Nanti yang sudah selesai boleh mempresentasikan perwakilan kelompoknya. Bisa pilih di sana dulu. Ya, boleh. Siapa yang berbicara? Nah, ya semua. Yang belum kelompok berapa? 3, kelompok 3.
Kelompok dua udah? Iya, nanti ke depan. Perwakilan kelompoknya. Ah, itu Pak. Silakan kelompok satu terlebih dahulu ya. Presentasi. Silakan perwakilannya maju ke depan. Siapa? Ariadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan kelainan penyakit menurun. Tunjukin gambarnya. Di sini ada contoh penyakit yaitu albino. Ciri-cirinya itu putih, terus badannya juga putih. Nah, Rambutnya? rambutnya putih. Iya. Penyebabnya? Penyebabnya itu karena disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada gen yang mengurangi produksi melanin. Melanin merupakan pigmen yang dihasilkan oleh sel melanosit yang terdapat di mata, kulit, dan rambut. Bentar. Oke, jadi setuju semua nih. Itu merupakan penyakit albino. Setuju. Jadi penyebabnya yaitu kurangnya pigmen melanin atau pigmen warna, sehingga menyebabkan albino. Tepuk tangan untuk Haryadi kelompok satu. Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam Assalamualaikum ya. Oke, silakan untuk kelompok dua. Siapa perwakilannya yang mau presentasikan? Fahri, silakan Fahri. Wassalamualaikum. Tolong yang lainnya perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok kedua yang beranggotakan bagian. Di sini kelompok kedua ingin menjelaskan tentang penyakit brachydactyly. Contoh gambarnya itu. Jadi penyakit brachydactyly ini penyebabnya itu di mana sebagian besar jenis brachydactyly bersifat genetik. Yang kedua adalah sindrom sambungan anak dilahirkan dengan sindrom dapat pendek. Yang ketiga adalah obat-obatan di mana jika diambil menggunakan obat yang dikombinasikan untuk mengobati epilepsi atau kondisi lain. Kemungkinan bagi risiko akan mengalami brachydactyly. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu merupakan penyakit brachydactyly. Apa perbedaannya antara penyakit brachydactyly dan polydactyly? Kalau polydactyly itu bedanya itu. Ya. Kalau brachydactyly itu jaringan. Ya, benar ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 yang mempresentasikan mengenai hereditas pada manusia yang mengalami. Di sini
penyakit atau kelainan anorexia ini yaitu penyakit atau kelainan yang dimana sebenarnya ini tidak memiliki gigi. Nah, penyebabnya itu sampai saat ini belum bisa ditemukan atau diketahui. Tetapi penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan pada saraf yang terkait dengan displasia ektodermal. Apa perbedaannya dari penyakit anodontia dengan amolar? Amolar itu tidak memiliki gigi geraham. Ya. Setuju semua? Setuju. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Ayo kelompok 4, siapa perwakilannya? Kita perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili dari kelompok 4. Saya di sini ingin mempresentasikan penyakit, yaitu penyakit atau kelainan polidaktili. Ini. Polidaktili yaitu kelainan berupa bertambahnya jari tangan dan kaki melebihi jumlah normal. Disebabkan oleh polidaktili bisa disebabkan oleh mutasi pada gen tertentu seperti GL13, GL11, antipoli, GNS 141 dan ICN. Polidaktili genetik bersifat autosomal dominan dominan. Artinya jika salah satu orang tua menderita polidaktili, maka kemungkinan anak mengalami polidaktili adalah sekitar 50%. Faktor lingkungan seperti kondisi kesehatan ibu dan bayi ketika berada di dalam kandungan juga bisa menyebabkan polidaktili. Ya, betul ya yang dikatakan Arman bahwa pada gambar tersebut itu merupakan penyakit polidaktili. Kalau tadi kelompok 3 itu penyakit apa? Berapa? Dan apa? Penyakit apa? Kelompok 2 ya, sorry. Apa perbedaannya yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ri? Kalau polidaktili itu ya, kalau praktik apa? Ya. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Kita akan melakukan post test. Ibu sudah kirimkan link Google Form di grup. Silakan kalian buka dan kerjakan. Ada 10 soal. Silakan kalian kerjakan. Sudah ibu kirimkan di grup link Google Form. Aku bu. Silakan kalian kerjakan ya.
10 soal. Nanti menyusul aja ya. Oke, udah semua? Semua? Sudah? Yang lain sudah? Kalau sudah, silakan HP-nya ditaruh di tasnya masing-masing. Nah, selanjutnya itu Ibu di sini ada ayat Al-Quran mengenai penentuan jenis kelamin, yaitu pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Silakan, ada yang ingin membacakan? Ya, Mas? Bu, izin bagian Bu. Tidak. Iya, boleh ke depan. Dengan artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku agar kamu saling mengenal. Sebenarnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui bagi Maha Pengerti. Surat Al-Hujurat ayat 13. Silakan kembali. Oke, jadi ayat Al-Quran ini itu berkaitan dengan penentuan jenis kelamin, yaitu Allah telah menciptakan seorang laki-laki dan perempuan. Ayat Al-Quran ini berkaitan dengan materi yang kita pelajari sekarang, yaitu kualitas pada manusia. Nah, oke, karena pembelajarannya sudah selesai, Ibu ingin minta kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan Ibu minta 2 orang anak untuk menyimpulkan. Siapa? Ya, silakan akan. Kesimpulan dalam materi yang telah dibahas ialah penyakit menular yang berkaitan dengan oplosan dan gonosan disebabkan oleh mutasi genetik yang diwariskan dari orang tua. Kepahaman tentang beberapa jenis penyakit ini penting untuk diagnosis dan pengobatan supaya membantu individu dan keluarga untuk memahami risiko yang akan datang. Iya, beri tepuk tangan untuk Arman. Silakan, ada yang ingin menyimpulkan lagi? Ya, Kita silakan. Kita tuh tahu, jadi kalau misalnya penyakit pada sini itu dari kelainan akibat
terusaknya eritrosit yang berukuran kecil atau lonjong atau jumlah tidak normal daya ikat terhadap oksigen rendah dan sel darah merah yang berputar atau menurun. Ya, ada lagi? Ada lagi yang ingin dikumpulkan? Tadi apa saja macam-macam penyakit menurun? Silakan, ada yang bisa? Ada? Penyakit macam-macam penyakit menurun. Siapa yang bisa mengumpulkan? Apa saja tadi? Ada yang bisa? Yang tadi? Iya, penyakit menurun. Apa saja tadi? Ya, ya, ada dari ya, terus ya, sekali ya yang dikatakan tiga. Beri aplaus. Ibu ingin bertanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Silakan, ada yang ingin mengutarakan? Apakah menyenangkan? Apakah membosankan? Silakan. Ya, Kalau pembelajarannya nggak terlalu aku sih yang kedua kalau misalkan pakai informasi itu jadi kita juga bisa membayangkan dan bisa mempelajari. ya, terima kasih Santi. Ada lagi? Silakan Fania. Siapa? Agis? Ibu punya media pembelajaran yaitu mohon maaf karena ini kalian bisa belajar itu bisa kalian pelajari penyakit atau kelainan menurun dengan rangkuman ini kalian bisa tahu apa itu penyakit albino, ciri-cirinya dan penyebabnya. Nanti kalian bisa kenal dalam kelas kalian. Terima kasih. Terima kasih. Itu ada quotes yaitu bangunlah dengan keyakinan bahwa hari ini membawa peluang baru yang baru. Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu tidak ada tugas, kalian mempelajari golongan darah. Nanti kita akan melakukan praktikum jadwal. Ya. Sekian dari itu, silakan ditutup dengan doa. Karena Setelah pelajaran hari ini, kita sebaiknya berdoa supaya diberi kesehatan. Doa di dalam hati dulu. Doa selesai. terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam